today I would like to talk about budget and budget. So it's gonna be interesting. Pengennya jalan-jalan keliling dunia, tapi bukan backpackeran. Pengen murah, tapi nggak mau susah. Nah ini pas banget nih tamu gue hari ini. Today I will bring you shop till drop with budget. So cabin crew, please take your seats for take off. My guest today is Ibu Sosialita tersohor di Jakarta Pusat, tapi travelingnya down to earth. Here with me, Ibu Wali Kota Jakarta Pusat, Ibu Cynthia Bayu. Halo, selamat malam Ibu. Oke, so hari ini kita mau ngomongin shop till drop with budget. Ini nih menarik banget ya, karena mostly kan orang mikirnya kalau orang-orang liburan ke luar negeri tuh sering asumsinya pasti mahal gitu, pasti ya lagi masih bisa bayar murah, kenapa harus bayar mahal? Betul. Nah, harga nggak masalah, ya. Yang penting murah, ya kan? Nah, kita tuh nggak bisa gitu loh meng-arrange sesuatu tuh mepet gitu kan. Jadi minimal kalau saya biasanya sekitar 8-6 bulan, kalau 5 bulan aja udah terlalu mepet buat saya gitu loh. Nah, karena kita sudah merencanakan jauh-jauh hari, itu pasti kayak tiket pesawat juga kita bisa dapat yang promo, kemudian hotel juga bisa pasti karena jauh-jauh hari masih bisa dapat yang harga murah. Kemudian juga yang penting adalah kita masih bisa saving uang nih untuk nantinya kesananya sangunya berapa gitu kan, kita masih bisa prediksi semuanya gitu. Kalau kita mepet ya boro-boro bisa dapat yang harga budget kan, tiket pesawat pasti tinggi gitu. Benar. Itu sih kalau planning itu yang nanti untuk belanja itu ya. Ya biaya kenakalan lah perempuan kan, apalagi. Berapa budget yang dialokasikan, terus biayanya apa yang harus dipres, apa biaya makan atau biaya hotel atau gimana tuh? Iya, pastinya kalau hotel lokasi kan berpengaruh. Ya. Dan kalau saya nggak harus tinggal di hotel yang berbintang atau misalnya intinya bersih, kemudian aman dan dekat dengan akses transportasi. Jadi kalau di luar kan biasanya transportasinya sudah baik, sudah bagus gitu ya, dan biasanya akurat untuk penghitungan waktunya gitu kan. Jadi usahakan cari penginapan yang memang di dekat transportasi stasiun atau bus station seperti itu. Kemudian kalau soal makan, karena saya termasuk yang picky, maksudnya picky dalam artian picky memilih budget sebenarnya nggak juga. Jadi saya tuh lidahnya beso ya. Jadi saya harus makan nasi. Jadi saya di dalam koper saya punya travel rice cooker traveling yang kecil. Terus juga kadang-kadang saya bawa makanan yang comfort food dari Indonesia. Kalau kita pergi ke daerah Eropa atau ke daerah Amerika, mereka nggak terlalu strict dengan makanan yang dibawa dari luar negaranya, kecuali kita ke Australia, nah itu agak sulit tuh gitu kan. Nah jadi biasanya saya masak untuk bekal hari itu gitu ya, karena satu supaya irit budget, kedua aman, pasti aman, halal, dan kita cocok sama lidah kita gitu kan. Ngapain kita mesti buang-buang uang terus nggak cocok kan, sayang gitu ya. Ya paling kalau ngopi-ngopi jajan-jajan sedikit masih bisa masuk ke pos lah. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau saya pergi pasti ada rice cooker sih di dalam koper saya. Dan saya nggak malu. Ada referensi nggak sih negara mana yang bagus untuk tax ribannya rendah atau tax ribannya besar atau taxnya yang rendah gitu? Pilihan negaranya tuh apa ya bagusnya kalau kita mau shopping gitu? Gini, kalau misalnya kita untuk diri sendiri ya, bukan untuk justice, untuk apa-apa ya. Jangan perempuan ya, pasti kan pingin gitu kan ya. Apalagi sekalian nih kita pergi bisa sekalian traveling, sekalian lihat dunia luar, maksudnya di luar negara kita. Sekalian juga mengoleh-olehin diri sendiri kan. Misalnya kita ya perempuan lah, nggak jauh dari tas, baju, sepatu gitu ya.
Nah, kita harus tahu dulu nih di Jakarta nih harganya berapa gitu kan. Bandingin ya, compare. Iya dong. Sekarang kalau selisihnya nggak terlalu berasa untuk apa gitu kan. Iya sih. Tapi memang pernah ada barang yang misalnya brand Europe ya, emang ada yang lebih murah di Indo? Nggak mungkin ya? Pasti lebih mahal karena kan memang lebih banyak di kota asal, di negara asalnya kan. Asal. Nah kalau misalnya masalah tax refund, kalau yang pasti kalau brand Amerika, kita ke Amerika di sana nggak ada tax refund karena justru kita belanja kita kena tax gitu kan. Walaupun sebenarnya brand-brand Amerika yang ada di Indonesia kalau kita beli di sana walaupun sudah dengan tax ya di negara asalnya pasti masih lebih murah sih dibanding harga di Jakarta gitu kan. Nah, Amerika yang belinya harus di factory outlet ya, jangan di outletnya. Terus di factory outlet. Oh iya ya benar, itu sangat benar, itu dicamkan itu ya travelers. Di factory outlet. Kemudian kalau misalnya ke Eropa, di Eropa juga macam-macam gitu loh. Nggak semua negara Eropa tax refund-nya sama. Kalau yang paling agak lumayan besar sih mungkin sekitar, maksudnya daerahnya bisa Belanda, negaranya Prancis gitu ya. Tapi kalau kayak kita ke Praha misalnya Eropa Timur, itu biasanya tax refund-nya nggak terlalu besar ya. Terus tinggi sih karena mungkin mata uangnya beda ya, nggak pakai euro ya. Mungkin negaranya mahal juga. Oh, I see. Terus kalau misalnya ngurus tax refund tuh kayak gimana sih? Kalau di sini ada yang baru mau tahu gitu. Sekarang sih udah lumayan agak lebih enak ya. Kalau tax refund itu misalnya kita nggak harus di airport. Maksudnya gini, jadi ada kota-kota di Eropa yang dia ada tax refund di dalam kota. Misalnya kayak di Paris gitu ya, kita habis belanja misalnya, itu bisa langsung kita tax refund asal langsung kita stamp dan dia langsung bayar cash, terserah mau terimanya cash atau mau ke pasar. Asal nanti formnya yang dia kasih sudah di scan sama dia, itu di airport kita nggak lupa masukin ada kayak kotak kayak kotak pos gitu ya, kita harus masukin itu karena kalau nggak dimasukin ke situ nanti dia akan tarik balik tax refund yang sudah dikasih ke kita gitu. Oh, kalau misalnya kita pakai CC ya, atau kalau kita tes dia akan minta CC kita sebagai jaminan. Oh ya ampun, tricky sekali. Tapi memang itu harus dikembalikan ya di airport ya sebelum kita berangkat. Kalau dulu nggak hanya beberapa kota di Eropa yang punya saya lupa namanya ya, intinya tax refund di dalam kota gitu, di city gitu ya. Kita harus ke airport kan, antri panjang, terus show the item, maksudnya harus tunjukin barang gitu ya. Jadi agak makan waktu nih kalau misalnya ini, tapi kalau sekarang tuh udah banyak dipermudah lah. Di Barcelona tuh ada tengah kota, Paris, jadi kota-kota besar yang ada di Eropa, apalagi yang pusat-pusat mode biasanya itu sih. Jadi nggak sulit sih sebenarnya. Kalau asal bon-bonnya semuanya lengkap, dia akan langsung stamp kok. Cepat prosesnya. Branded, no shopping branded gitu ya. Itu, tapi ini first timer, itu bagusnya kemana dulu? Kalau brand Eropa, Amsterdam lah. Oh gitu? Belanda. Karena kalau di Paris, biasanya antriannya panjang ya untuk masuk ke outletnya. Tapi kan di Paris banyak gitu. Jadi Paris, Amsterdam, Heaven lah. Oh, gitu. Atau Milan sekali. Oh, I see. Tapi Milan agak kurang aman ya? Iya, itu harus hati-hati gitu kan. Tentunya karena kita biasanya orang Asia tuh incerannya pocket banget. Iya. Dan yang perginya itu gerombolan, terus yang kayak bingung-bingung. Kayak benar-benar turis banget deh. Terus bawa map atau pakai Waze. Tapi kadang-kadang kita juga susah sih ya. Maksudnya gini, kita mau bergaya nggak punya duit gitu ya. Itu pasti ntar kita begitu mau masuk tuh kayak nggak dipercaya juga sih sama si outletnya ya. Betul. Jadi kalau saya biasanya saya nggak bawa uang cash, atau kalaupun saya bawa uang cashnya tuh saya nggak taruh di tas saya, tapi taruhnya biasanya di sepatu boot. Oh, bawa kaki lah dikit ya, tapi kan yang penting aman. Dan saya bawa extra bag.
Maksudnya gini, jadi kalau saya sudah selesai belanja, eh, itu si paper bag dan bla bla blanya itu saya masukin di kantong yang, jadi kalau saya keluar dari situ saya nggak kelihatan saya habis belanja gitu. Jadi walaupun saya public transportation, saya aman, orang nggak lirik saya gitu kan, orang saya bawanya kantong gembel kan gitu. Oh, I see. Tetap Ya, boleh, down to earth. tapi sayang ya, boleh nabung lama-lama, boleh ngimpi tuh barang gitu ya. Tiba-tiba baru di tangan 2 menit kita naik tram atau naik apa, atau di pegang kan, nah sedih lah ya hasil nabung lama-lama kan. Tapi artinya lebih Milan sama Paris tuh sama harganya. Kan harganya juga agak beda-beda jadinya ya. Di tiap negara. Apa sebenarnya harga sama cuma karena ada teksnya gitu. Jadi itu yang beda. Sama kalau untuk Eropa ya masih pakai euro ya, tapi kalau kayak di kita sudah punya mata uang sendiri ya, dia dari euro yang harga di website dia akan kurs lagi ke mata uangnya dia gitu ya. Terus kalau misalnya brand Amerika ya, bagusnya apa ya untuk first timer gitu? Apa namanya? Belanjanya gimana? Belanjanya kalau di Amerika tuh banyak banget season ya, maksudnya pasti tiap ganti season diskon besar-besaran gitu ya. Yang paling enak sih Factory outlet ya kuncinya. I see. itu adanya selalu di luar kota. I see. Betty pun misalnya tinggalnya, kita nginepnya mungkin di New York di tengah kota misalnya gitu ya, walaupun kan banyak juga bisa aja pakai Airbnb atau mungkin kayak dormitory atau apalah gitu, tapi adanya di tengah kota. Biasanya hampir di semua negara dia pasti ada shuttle service yang free. Dan biasanya di downtown, di tengah-tengah kota gitu ya, walaupun ada jam-jamnya, jadi kita harus tahu juga nih sebelum ke sana. Intinya tuh kita harus cari informasi banyak-banyaknya. Jangan sampai kita baru nyampe, bisa baru jalan ada lagi nanti 2 jam berikutnya kan. Ya. Makasih banyak ya Mbak Sinta informasinya. Nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, tips-tipsnya jangan lupa. Kita nggak perlu malu bawa rice cooker. Alright, thank you. Alright, traveler, thank you for joining us on this trip, and we're looking forward to see you on board again. Don't forget to listen my podcast and subscribe my YouTube channel, 20 Minutes Travel with Hannah. Bye-bye.